kampung herbal bisa memberikan manfaat lebih kepada masyarakat seluruhnya, terutama masyarakat yang ada di sekitar kampung herbal, dan bisa memberikan edukasi yang baik dan ilmu pengetahuan kepada anak-anak usia dini maupun sampai dengan teman-teman yang ada di universitas. Nama saya Iwan Ridwan, saya sebagai Ketua Kampung Herbal Nginden Jangkungan, Surabaya. Awal mula berdirinya Kampung Herbal adalah karena kondisi yang tidak menguntungkan yang dialami oleh warga di RT 9 RW 5 Kelurahan Nginden Jangkungan yang sekarang kita sebut dengan Kampung Herbal. Dulu Kampung Herbal ini adalah kampung di mana pada saat musim hujan adalah sebagai rawa. Pada saat musim kemarau, semak-semak rumput liar tumbuh tinggi, di mana banyak dari kondisi seperti itu akibat banyak yang diterima oleh masyarakat. Salah satunya ada yang digigit ular, ada yang kena DB, bahkan sampai meninggal dunia. Kampung Herbal ini berdiri pada tahun 2015. Itu pun tidak semudah apa yang kita bayangkan, karena yang tadi saya sebutkan adalah rawa, itu butuh melakukan treatment, yaitu pengurukan, karena rawa yang ada di Kampung Herbal itu setinggi perut orang dewasa, tidak mungkin kita tanam. Oleh karena itu kita melakukan pengurukan, bahkan pengurukan itu berlangsung sampai sekarang. Dari pengurukan yang kita lakukan, akhirnya kita berpikir mau dibikin apa ini. Akhirnya kita tanam ini. Setelah kita tanam, kalau kita tanam tidak ada manfaat, itu juga tidak akan memberikan nilai apapun kepada masyarakat. Akhirnya masyarakat bersama ketua RT berdiskusi mau kita apakan lahan ini. Akhirnya diputuskan kampung ini akan kita tanam dengan tanaman herbal, tapi tidak menutup kemungkinan tanaman lain juga akan kita tanam di sini. Momen yang paling bersejarah adalah pada saat kita ditunjuk oleh kelurahan mewakili menjadi peserta lomba Kampung Herbal Bejo di tahun 2014. Di situ itulah awal kita sejarah kita dalam Kampung Herbal ini bisa mengikuti lomba, dan tidak kita sangka kita mendapat juara kedua di tingkat kota Surabaya. Dengan hasil yang seperti ini memberikan begitu semangat, memompa semangat masyarakat bahwa ini tidak harus kita lanjutkan, kita tidak boleh diam. Karena apa? Prestasi sudah kita pegang, tinggal kita mengembangkan ke arah yang lebih baik. Akhirnya sampai sekarang Kampung Herbal berdiri dan bisa memberikan dampak positif, manfaat bagi masyarakat, bukan hanya di Kampung Herbal, bahkan masyarakat di luar Kampung Herbal. Kampung Herbal ini berdiri tidak sendirian, karena yang namanya menanam tanaman herbal tidak hanya kita tanam terus kita tinggal, karena butuh dukungan dari unit-unit lain. Contohnya kita membuat instalasi pengolahan air limbah, di mana instalasi ini begitu penting pada saat musim kemarau. Instalasi ini kita ambil dari air selokan. Air selokan yang kita filter menjadi tabung, dalam tabung-tabung besar, akhirnya yang keluar adalah menjadi air yang siap dipakai untuk menanam tanaman. Tanaman butuh air, tanpa air dia tidak akan hidup.
Kedua, ilmu pengetahuan tentang herbal itu juga harus kita selalu kembangkan. Di mana perpus herbal menyediakan segala macam ilmu tentang tanaman, tentang cara membibit, cara memelihara tanaman, cara panen, cara pengolahan, semuanya ada sampai menjadikan hasil secara ekonomi bisa dinikmati oleh masyarakat. Di selain itu ada kolam lele juga di Kampung Herbal. Kolam lele ini sebenarnya ada kaitannya. Kenapa? Limbah air yang dihasilkan kolam lele adalah pupuk terbaik untuk tanaman. Oleh karena itu selalu kita perbanyak kolam-kolam lele. Selain lelenya yang dihasilkan bisa dimanfaatkan, juga air limbahnya kita manfaatkan sebagai pupuk. Nah, Kampung Herbal ini memang kita arahkan menjadi kampung edukasi, kampung wisata herbal, di mana harus ada pendukung-pendukung lain. Salah satunya adalah Pusaka Budaya. Pusaka Budaya ini adalah pusat penggemblengan pelatihan tentang kesenian, terutama seni tradisional Jawa. Ada jaranan, ada reog, ada jepaplok, ada karawitan, ada campur sari, dan ada patrol di sini. Jadi warga di Kampung Herbal hampir semuanya juga bisa memegang alat-alat musik yang ada di pendopo ini. Dari keadaan-keadaan yang seperti ini, sebenarnya kita butuh banyak lagi pendukung-pendukung untuk menuju Kampung Herbal yang kita tuju, yaitu Kampung Herbal Wisata dan Edukasi. Perpustakaan Herbal mulai berdiri di tahun 2012, sedangkan untuk perkembangannya di tahun 2015 kami banyak mewadai kegiatan di Kampung Herbal dengan bahan-bahan di perpustakaan, buku-buku yang ada di perpustakaan banyak dimanfaatkan oleh warga, utamanya untuk anak-anak di sekitar perpustakaan. Perpustakaan ini sering mengadakan kegiatan untuk anak-anak, di antaranya kegiatan tentang pengenalan lingkungan, kemudian kegiatan tentang pengolahan tanaman herbal, juga tentang bagaimana menumbuhkan cinta terhadap lingkungan. Di tahun 2016, Perpustakaan Herbal berhasil menjadi salah satu nominasi dalam lomba kegiatan perpustakaan, yaitu lomba aksi literasi. Sedangkan di tahun 2020, Perpustakaan Herbal berhasil menjadi salah satu juara dalam lomba perpustakaan tingkat Kota Surabaya sebagai juara 1. Dan untuk pada saat tahun ini kami juga menjadi salah satu nominasi dalam lomba perpustakaan tingkat desa maupun kelurahan di tingkat Provinsi Jawa Timur. Ya, kami menginformasikan kepada adik-adik dan para pelajar yang ada di Kota Surabaya, Kampung Herbal terbuka untuk Anda bisa berkreasi, mengeksplorasi apa yang Anda inginkan tentang lingkungan, tentang herbal, semuanya ada di sini. Silahkan datang ke Kampung Herbal atau lihat di Instagram kami, Kampung Herbal Nginden. Jangan lupa kepada seluruh pelajar dan anak-anak sekalian, serta masyarakat luas untuk like, komen, share, dan subscribe Tunas Hijau. Salam lestari.